Apa maksud dan tujuannya bisa dijelaskan? Itu maksud dan tujuannya ini adalah kaligrafi doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa Arabnya nih kamu lihat ini ada huruf alif, ada huruf ba, ada huruf nun. Ini cara bacanya Abana. Kalau saya baca lengkap begini. Bismillah wal ibn warhil kudus alilahi wahid. Amin. Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuk liya'ti malakutuk litakun masyiatuk kama fis sama'i kadzalika lal ard atina khubsana kafafa yaumina waghfir lana khotoyana kama nahnu naghfir laman ahsa'a ilaina wala tudilna fit tajarib lakin najina min asyirir li anna laka al mulka al quwata al majidil abadi dahirina amin. Itu doa Bapa kami. Kalau dalam bahasa Indonesianya, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Atau kalau tadi kan pakai bahasa dikuduskan, kalau di Katolik lebih umumnya pakai dimuliakan. Itu ya bahasa Inggrisnya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, dan seterusnya. Itu doa Bapa kami, itu dari Alkitab dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa yang paling sempurna. Iya. Kalau untuk Kristen itu kenapa ya bisa ada beberapa kayak Katolik atau Kristen Ortodok atau apa, itu bisa dijelaskan kenapa itu? Ya, itu berkaitan dengan sejarah. Sejarah pada mulanya gereja itu adalah Katolik dan kemudian ada muncul skisma Barat dan Timur yang kemudian terpisah, ada gereja Ortodoks di tahun 1054, kemudian di abad 15, abad 16 muncul gerakan deformasi, yaitu dari teman-teman komunitas gerejawi Protestan. Ya, kemudian kalau kita berbicara dari sudut pandang yang singkat dan praktis di masa yang sekarang dan akan datang, kita melihat masa depan yang cerah di kekristenan, karena internal kekristenan itu lebih banyak membahas sekarang itu soal persatuan gitu, hanya gerakan akar rumput saja yang membahas tentang perpecahan dan seterusnya, membahas yang sudah lalu gitu. Tapi kalau kita membahas tentang masa depan dan masa sekarang, salah satu gerakan yang paling terkenal dan sering dilakukan oleh kekristenan adalah gerakan ekumenisme gitu. Gerakan ekumenisme inilah yang menyatukan antara Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Karena nanti kita semua nanti akan kembali bersatu seperti doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Gitu. Dan itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus yang menghibur dan juga menyertai orang percaya. Jadi orang Kristen itu kita tidak membenarkan adanya perpecahan. Baik Katolik, Ortodoks maupun Protestan, kita melihat masa lalu sebagai aib yang kemudian kita jadikan pelajaran. Itu tidak ada yang merasa berbangga diri, baik dari Katolik, Ortodoks, dan Protestan sama-sama saling mengakui punya kesalahan tertentu. Itu di satu poin dan berbagai macam gitu, dan itu bisa dibuktikan dari bagaimana tindakan. Salah satu yang paling spesifik adalah ketika saya orang Katolik itu melihat tindakan dari Paus Fransiskus pendahulu sebelum Paus Leo yang ke-14 sekarang itu sudah mulai gerakan ekumenis, bahkan jauh sebelum itu seperti Paus Santo Yohanes Paulus II dan seterusnya gitu ya. Jadi ini salah satu bukti bahwa kekristenan itu bergerak menuju arah masa depan yang menjadi satu, yang kita adalah satu di dalam Kristus Yesus, yang kita kembali ke dalam pangkuan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik gitu, sesuai dengan kredo kita gitu bro Khalid ya. Jadi perbedaan itu memang masa lalu, dan orang Kristen mau Katolik, Ortodoks, Protestan, kita melihat itu sebagai aib dan kita melihat itu sebagai masa lalu yang tidak perlu kita korek. Tapi memang kita perlu belajar dari masa lalu supaya masa yang akan datang tidak membuat kita mengulangi apa yang sudah terjadi gitu. Oke. Ya, mungkin segitu saja yang saya tanyakan. Semoga ya bermanfaat dan semoga beruntung, karena saya ada urusannya. Mungkin itu ada Ya. teman yang lain, Bayu yang tadi mulai. Silakan. Terima kasih. Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabil masih ilal hakiki wabarakatuh. Semoga juga Tuhan Yesus menyertai kamu, damai sejahtera dan karunia-Nya melimpah atasmu, dan semoga engkau bisa menerima kebenaran. Terima kasih bro, Tuhan Yesus berkati. Salam ya.